Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ilham dengan NIM 23076027 dengan kode seksi 0281. Pada kesempatan kali ini saya membuat video project based learning dengan tema demokrasi, dengan fokusnya yaitu permasalahan yang terjadi pada pemilu. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi atau menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video ini saya melakukan sesi diskusi dengan dua orang mahasiswa maupun warga negara. Berikut adalah rekamannya. Baik, pada kesempatan saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa yang merupakan juga bagian masyarakat. Saya ingin pertama minta konfirmasi dari saudara, apakah saudara bersedia untuk saya ajak diskusi? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apakah saudara sudah memiliki pilihan capres maupun cawapres untuk pemilu pada tahun depan? Baik, untuk pemilu tahun depan pada tahun 2024 saya sudah memiliki pilihan baik capres maupun cawapres nantinya. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu saya ingin berdiskusi dengan saudara. Bagaimana pandangan saudara tentang sebagian masyarakat maupun mahasiswa yang tidak ingin menggunakan hak suaranya atau sering kita sebut dengan golput pada Pilpres tahun depan ini? Baik, menurut saya orang yang golput atau tidak memiliki maksud saya tidak memilih dalam pemilu tahun depan akan berdampak negatif, akan kurangnya partisipasi eh, rakyat atau seseorang itu dalam melaksanakan demokrasi sebagaimana dengan sistem pemerintah kita yaitu demokrasi. Jadi menurut saya itu seharusnya diikutsertakan haknya karena itu memiliki hak kita. Jadi kenapa tidak kita gunakan hak kita itu. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu saya ingin berdiskusi dengan saudara. Bagaimana pandangan saudara tentang konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pilihan capres dan cawapres yang biasa kita lihat pada media sosial, baik itu di berita online maupun offline? Nah, untuk konflik yang ditimbulkan dari perbedaan suara ini mungkin sudah menjadi hal yang lumrah atau hal yang sangat sering kita temui. Jadi menurut saya itu mungkin dampak negatif juga ya, karena tidak kurangnya rasa toleransi dan menghargai satu sama lain dengan pilihannya masing-masing. Jadi mungkin untuk kedepannya itu bisa dikurangi dan mungkin kita bisa memberikan partisipasi untuk melakukan sosialisasi misalnya agar orang-orang itu setidaknya tidak maulah untuk memulai konflik seperti karena hanya berbeda suara mereka jadi berkejauhan padahal mereka tetangga dekat misalnya kan gitu. Baik, untuk diskusinya mungkin sampai di situ. Selanjutnya yaitu mungkin saya sedikit menambahkan dari pandangan saudara. Tentang golput ini, kalau menurut saya pribadi itu merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, karena hak suara yang kita miliki merupakan hal yang berharga bagi keberlangsungan bangsa ini. Karena dengan suara kita bisa memilih siapa sekiranya pemimpin yang kompeten bisa memimpin negara ini menuju uh, Indonesia yang gemilang atau Indonesia emas pada tahun 2045. Baik, untuk pembahasan yang keduanya itu tentang perbedaan pendapat. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi ataupun lumrah terjadi di tengah masyarakat yang menjemuk ini. Tetapi perbedaan pendapat yang menciptakan konflik seperti perkelahian bukanlah sesuatu yang bisa dimaklumi. Karena
Perbedaan pendapat seharusnya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih sempurna karena kita saling berdiskusi di sana. Sebagai mahasiswa, saya lebih kurang setuju dengan pandangan saudara. Mungkin saudara bisa memberikan sedikit pencerahan atau sedikit meluruskan pandangan yang dianut oleh teman-teman saudara, baik itu tentang golput maupun tentang perbedaan pendapat, karena hal itu masih sering terjadi baik di tahun kemarin yaitu 2019 maupun tahun sebelumnya. Baik, mungkin sedikit itu saja yang ingin saya diskusikan dengan saudara. Pada siang hari ini saya sedang bersama salah seorang mahasiswa yang merupakan masyarakat. Tujuan saya yaitu untuk berdiskusi terkait pemilu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu saya ingin meminta pendapat atau pandangan saudara terkait sebagian masyarakat maupun mahasiswa yang memilih untuk golput. Baiklah, pandangan saya kepada masyarakat atau mahasiswa yang memilih untuk golput, karena golput tersebut dianggap sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap korup atau tidak efektif dalam sistem kinerjanya yang di bidang pemerintahan. Dengan mereka memberikan golput, mereka menyampaikan pesan seakan-akan mereka tidak puas dengan calon yang ada, atau mereka tidak puas dengan calon-calon yang akan mencalonkan diri di pemilu yang akan datang. Maka dari itu mereka mungkin lebih baik untuk tidak memilih satupun dari calon-calon tersebut. Masyarakat atau mahasiswa memilih golput tersebut sebenarnya merupakan hak individu setiap mereka. Jadi mereka memilih untuk memberikan suara atau tidak memberikan suara itu adalah hak pribadi dari mereka. Jadi kita tidak bisa juga atau kita tidak boleh juga untuk menghakimi atau memberikan komentar-komentar yang pedas kepada orang-orang yang melakukan golput. Tapi secara pandangan saya golput tersebut sebenarnya salah, karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memilih atau memberikan suara di saat pemilu terjadi. Mungkin hanya itu pandangan atau pendapat dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Baik, pada pembahasan yang kedua saya ingin meminta pendapat atau pandangan saudara terkait konflik yang terjadi karena perbedaan pandangan dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden. Contoh konfliknya yaitu perkelahian. Bagaimana tanggapan saudara? Baiklah, tanggapan saya tentang konflik yang terjadi di kalangan masyarakat tentang perbedaan pendapat pada pemilihan calon presiden. Hal itu merupakan hal yang lumrah dan wajar, karena setiap masyarakat memiliki hak individu dan sudut pandang yang berbeda di antara mereka. Apalagi kita merupakan negara yang luas, memiliki penduduk yang sangat banyak, sehingga kita pasti memiliki sudut pandang yang beragam, yang banyak. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak perlu melakukan konflik, apalagi sampai melakukan adu jotos yang hal itu hanya akan merugikan negeri atau masyarakat di negara kita sendiri. Dan hal itu hanya akan menyebabkan kerugian, menyebabkan perpecah belahan, dan menyebabkan nama baik kita tercoreng di dunia hanya karena perbedaan pendapat tadi. Oleh karena itu saya rasa sebaiknya perbedaan pendapat tadi kita hargai, perbedaan pendapat di antara masyarakat kita hargai, agar negara kita tidak menjadi kacau balau, sehingga
uh, pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan uh, sebaiknya perkelahian dan konflik-konflik kita hindari dan kita jauhkan dari negara kita ini. Baik, pada pembahasan terakhir itu saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah memiliki pilihan capres maupun cawapres pada pemilu 2024 ini? Ya, saya pribadi sudah memiliki pilihan capres dan cawapres di pemilu yang akan datang. Baik, saya setuju dengan pandangan saudara. Golput merupakan hal yang dilarang, karena hak suara yang kita miliki sebaiknya kita gunakan dengan maksimal, karena hal itu akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita ke depannya. Kemudian konflik yang terjadi di masyarakat terkait perbedaan pendapat ini, yaitu perkelahian, merupakan hal yang seharusnya kita hindari, karena perkelahian tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sebaiknya kita membuka pandangan kita dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita sendiri. Baik, sebagai sesama warga negara, saya meminta kepada saudara, jika terdapat teman maupun kerabat saudara yang memiliki perbedaan pendapat atau pendapat yang berbeda dengan yang saudara sebutkan sebelumnya, saya minta tolong luruskan pandangan tersebut, karena permasalahan ini harus segera kita selesaikan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baiklah, saya akan menyampaikan yang seperti saudara sampaikan kepada orang-orang yang masih melakukan golput agar tidak berlanjut ke hari-hari yang akan datang. Baik, mungkin itu saja dari kami.